Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan identifikasi kation. Sampel yang digunakan diantaranya ada perak, timbal, arsenik, feri, seng, kalsium, barium, magnesium, kalium, dan juga natrium. Sampel yang pertama kali akan dianalisis pada identifikasi kation adalah sampel Ag atau perak. Reaksi yang pertama adalah sampel perak nitrat ditambahkan dengan asam klorida encer akan terjadi endapan putih dari perak klorida. Endapan ini akan larut dalam amonium hidroksida. Reaksi yang kedua adalah sampel perak nitrat ditambahkan dengan alkali hidroksida akan terjadi endapan coklat dari perak oksida. Endapan tersebut akan larut dalam asam nitrat dan amonium. Reaksi selanjutnya adalah sampel perak nitrat ditambahkan dengan kalium kromat akan terjadi endapan coklat merah dari perak kromat. Endapan tersebut akan larut dalam amonia atau asam nitrat.
Reaksi selanjutnya adalah sampel perak nitrat ditambahkan dengan kalium iodida akan terjadi endapan kuning perak iodida, tidak larut dalam amonia dan larut dalam larutan natrium tiosulfat. Endapan tidak larut dengan pemberian amonia. Endapan sedikit terlarut dengan pemberian natrium tiosulfat. Reaksi selanjutnya adalah sampel perak nitrat ditambahkan dengan amonia. Pada tetes pertama akan terjadi endapan putih dan kemudian cepat berubah menjadi coklat disebabkan oleh Ag2O. Endapan ini larut dalam amonia berlebih. Sampel analisis kation yang kedua adalah ion Pb. Reaksi yang pertama adalah larutan sampel timbal nitrat ditambahkan HCl akan terjadi endapan putih dari timbal klorida. Endapan tersebut sukar larut dalam air dingin tetapi larut dalam air panas. Endapan timbal akan mudah larut bila menggunakan air panas.
Namun, endapan akan sukar larut pada air dingin. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel timbal nitrat jika ditambahkan dengan alkali hidroksida akan terjadi endapan putih timbal hidroksida. Endapan tersebut larut dalam basa berlebih karena akan terbentuk asam plumbit. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel timbal nitrat ditambahkan dengan kalium kromat akan terbentuk endapan kuning timbal kromat yang tidak larut dalam asam asetat tapi larut dalam asam nitrat encer. Endapan kuning ini tidak larut dalam penambahan asam asetat. Endapan kuning sedikit melarut dengan penambahan asam sitrat. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel timbal nitrat ditambahkan dengan asam sulfida pekat akan terjadi endapan hitam timbal sulfida yang larut dalam asam encer yang telah dipanaskan.
Endapan ini akan larut dalam asam encer yang dipanaskan. Reaksi selanjutnya, larutan sampel timbal nitrat ditambahkan dengan kalium iodida akan terjadi endapan kuning dari timbal iodida. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel timbal nitrat ditambahkan dengan asam sulfat akan terjadi endapan putih PbSO4. Sampel selanjutnya untuk analisis kation adalah ion arsen. Reaksi yang pertama adalah larutan sampel Na-arsenit ditambahkan amonium sulfida, kemudian larutan diasamkan dengan penambahan HCl. Akan terjadi endapan kuning dari AS2S3 yang tidak larut dalam HCl pekat. Pada tabung reaksi ini sudah ditambahkan larutan sampel dengan amonium sulfida yang dilakukan di lemari asam. Selanjutnya akan ditambahkan HCl. Pada penambahan HCl ini akan terbentuk endapan kuning yang tidak larut dalam HCl pekat. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel Na-arsenit ditambahkan dengan perak nitrat dalam suasana netral akan terbentuk endapan kuning dari Ag3ASO3. Kemudian larutan tersebut atau endapan tersebut akan larut dalam asam nitrat atau amonia.
Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel Na arsenik ditambahkan dengan kupri sulfat dalam suasana netral akan terbentuk endapan hijau. Endapan ini akan larut pada asam dan juga amonia membentuk larutan biru. Pada sampel yang sama, yakni larutan sampel ditambahkan dengan kupri sulfat, kemudian setelah terbentuk endapan dilarutkan dengan NaOH, kemudian dipanaskan, akan menghasilkan endapan berwarna merah. Sampel selanjutnya untuk analisis kation adalah ion Cu. Reaksi yang pertama adalah pada larutan sampel ditambahkan asam sulfida akan terjadi endapan hitam kupri sulfida. Pada tabung reaksi ini sudah ditambahkan larutan sampel kupri sulfat dengan asam sulfida sehingga terbentuk endapan hitam. Endapan ini kemudian akan larut dalam asam nitrat encer. Reaksi selanjutnya adalah pada larutan sampel kupri sulfat ditambahkan alkali hidroksida. Akan terjadi endapan biru dari kupri hidroksida yang jika dipanasi maka endapan berubah menjadi merah bata dari CO2O. Setelah diperoleh endapan biru, selanjutnya larutan akan dipanasi dan akan terlihat endapannya berubah menjadi merah.
Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel kupris sulfat ditambahkan dengan amonia pekat akan terjadi endapan hijau dari garam basah. Jika ditambahkan amonia berlebih, endapan larut dan terjadi larutan dengan warna biru intensif. Reaksi selanjutnya adalah larutan sampel kupris sulfat ditambahkan dengan kalium yodida akan terjadi endapan putih kuproyodida, tetapi larutan berwarna agak kuning disebabkan karena adanya I2 yang bebas. Sampel selanjutnya untuk golongan kation adalah Fe. Reaksi yang pertama, larutan FeCl3 sebagai sampel ditambahkan NaOH akan terjadi endapan coklat yang larut dalam asam. Reaksi selanjutnya, larutan sampel FeCl3 ditambahkan dengan amonium asetat pada keadaan dingin terjadi larutan coklat yang akan menjadi endapan bila dipanaskan. Setelah dipanaskan, larutan yang tadinya berwarna coklat akan timbul endapan berwarna coklat.
Reaksi selanjutnya, larutan sampel FeCl3 ditambahkan CaCl2 dan HCl pekat akan terjadi larutan berwarna hijau. Setelah ditambahkan HCl pekat, larutan berubah warna menjadi hijau kekuningan. Reaksi selanjutnya, larutan sampel FeCl3 ditambahkan dengan kalium ferrocyanida. Pada larutan yang netral akan terjadi endapan biru ferrocyanida. Reaksi selanjutnya, larutan sampel FeCl3 ditambahkan kalium tiocyanat akan terjadi warna merah darah dari kompleks ferritiocyanat. Sampel selanjutnya untuk golongan kation adalah Zn2+. Reaksi yang pertama, larutan sampel zinc sulfat dalam tabung reaksi ditambahkan NaOH akan terjadi endapan putih yang larut dalam pereaksi yang berlebihan. Reaksi selanjutnya, larutan sampel ditambahkan natrium fosfat akan terjadi endapan putih zinc fosfat. Endapan tersebut larut dalam amonia dan asam encer.
Reaksi selanjutnya, larutan sampel ditambahkan amonium sulfida. Dalam larutan netral akan terjadi endapan ZNS yang tidak larut dengan reaksi berlebih, namun larut dalam asam mineral encer. Larutan sampel yang telah ditambahkan amonium sulfida kemudian ditambahkan asam mineral encer. Reaksi selanjutnya, larutan sampel ditambahkan kalium ferrosianida, akan terjadi endapan putih dari seng ferrosianida. Endapan tersebut tidak larut dalam asam encer, tapi larut dalam alkali. Endapan tidak larut dengan penambahan asam encer. Dan endapan larut setelah ditambahkan alkali. Sampel selanjutnya untuk kation adalah Ca2+. Reaksi yang pertama, larutan sampel CaCl2 ditambahkan amonium karbonat akan terjadi endapan amorf CaCO3. Jika dididihkan, endapan akan menghablur dan larut dalam air dengan CO2 berlebih karena terbentuk bikarbonat. Endapan kemudian akan menghablur bila dididihkan.
Endapan ini larut dalam air dengan CO2 berlebih karena terbentuk bikarbonat. Reaksi selanjutnya, pada larutan sampel ditambahkan kalium ferrosianida berlebih, akan terbentuk endapan putih. Reaksi selanjutnya, larutan sampel ditambahkan amonium oksalat dalam larutan yang dibuat alkalis, akan terjadi endapan kalium oksalat yang tidak larut dalam asam asetat tapi larut dalam asam mineral. Pada tabung reaksi ini telah dimasukkan larutan sampel yang telah dibuat alkalis dengan penambahan NH4OH. Selanjutnya akan ditambahkan kalium amonium oksalat. Endapan ini kemudian ditambahkan dengan asam asetat. Kemudian ditambahkan asam mineral. Larutan larut dalam asam mineral. Sampel selanjutnya untuk analisis kation adalah Ba2+. Reaksi yang pertama, larutan sampel BaCl2 ditambahkan amonium oksalat, terjadi endapan putih barium oksalat. Endapan tersebut larut dalam asam asetat. Reaksi selanjutnya, larutan sampel BaCl2
ditambahkan kalium kromat, akan terjadi endapan kuning barium kromat. Endapan tersebut tidak larut dalam asam asetat, tapi larut dalam asam mineral. Endapan kuning tidak larut ketika ditambahkan asam asetat. Endapan kuning larut dengan penambahan asam mineral. Reaksi selanjutnya, larutan sampel BaCl2 ditambahkan asam sulfat encer akan terjadi endapan putih yang tidak larut dalam asam mineral. Endapan putih tidak larut dengan penambahan asam mineral. Reaksi selanjutnya, larutan sampel BaCl2 ditambahkan amonium karbonat akan terjadi endapan putih barium karbonat yang larut dalam asam encer. Sampel selanjutnya untuk analisis kation adalah Mg2+. Reaksi yang pertama, larutan sampel MgCl2 ditambahkan NaOH akan terbentuk endapan putih dari MgOH 2 kali. Endapan tersebut tidak larut dalam reaksi berlebihan, namun mudah larut dalam garam amonium.
Reaksi yang kedua, larutan sampel MgCl2 ditambahkan dengan amonium karbonat. Jika tidak mengandung garam amonium lainnya, maka akan terjadi endapan putih magnesium karbonat basah. Endapan tersebut akan larut dalam asam. Reaksi selanjutnya, sampel MgCl2 ditambahkan dengan pereaksi titan kuning, maka MgOH 2 kali akan mengabsorpsi warna sehingga terbentuk warna merah. Setelah itu ditambahkan sedikit NaOH. Sampel selanjutnya untuk analisis kation adalah kalium. Reaksi yang pertama, larutan sampel KCl ditambahkan dengan asam perklorat, akan terjadi endapan putih kalium perklorat. Reaksi selanjutnya, larutan sampel KCl ditambahkan asam pikrat, akan terjadi endapan kuning kalium pikrat. Reaksi selanjutnya, larutan sampel KCl ditambahkan natrium kobalt nitrit, akan terjadi endapan kuning KNa kobalt nitrit. Reaksi selanjutnya, larutan KCl ditambahkan asam tartrat, akan terjadi endapan putih kalium hidrogen tartrat.
Berikut ini akan diperlihatkan bagaimana untuk mencari atau mengidentifikasi reaksi tetesan. Sampel yang digunakan dalam contoh ini adalah Ag. Sampel atau cuplikan diasamkan dengan HNO3 encer, ditambahkan kalium bikromat, akan terjadi kristal berbentuk lempeng merah. Selanjutnya, tetesan ini akan dianalisis pada mikroskop. Sebelum dilihat pada mikroskop, maka sampel tetesan akan dipindahkan pada objek gelas dan ditutup dengan deglas terlebih dahulu. Jika sampel sudah siap, selanjutnya persiapkan mikroskop. Letakkan objek gelas pada tempatnya, kemudian atur perbesaran yang diinginkan. Sampel siap dianalisis. Selanjutnya adalah analisis ion campuran. Pada larutan ini tidak diketahui kation apa saja yang ada di dalamnya. Cara yang pertama adalah mengendapkan logam-logam golongan 1. Sebanyak 5 ml larutan sampel unknown diberikan bertetes-tetes HCl sampai tidak lagi terbentuk endapan.
Pemberian HCl yang terlalu banyak dapat menyebabkan endapannya terlarut kembali. Endapan yang terbentuk kemudian dicuci menggunakan air yang mengandung sedikit HCl, kemudian dididihkan dan disaring sewaktu panas. Endapan kemudian disaring selagi panas dan dicuci dengan air panas. Setelah ditambahkan larutan amonia 10%, terlihat ada endapan hitam.